Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Oke, materi-materi untuk akuntansi keuangan 2 saya sudah share ya. Bisa dipelajari. Pada pertemuan kali ini saya ingin menjelaskan apa saja sih yang masuk ke dalam liabilitas jangka pendek. Yang termasuk liabilitas jangka pendek adalah hutang dagang dan terhutang lainnya, provisi, liabilitas keuangan jangka pendek, liabilitas dan aset pajak kini, dan seterusnya. Nah, sebenarnya di materi kali ini saya ingin memfokuskan memberikan contoh latihan bagaimana menghitung dan menjurnal atau membuat jurnal atau bagaimana pencatatan pada materi ini. Saya ingin memfokuskan penjelasan mengenai liabilitas jangka pendek, bagaimana pencatatannya dengan contoh-contoh. Nah, liabilitas jangka pendek itu atau liabilitas lancar atau kewajiban lancar gitu ya. Hutang bank, hutang usaha, yang kita bahas pertama adalah hutang bank. Nah, hutang bank ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan dalam rangka memenuhi tambah kebutuhan modal kerja yang bersifat temporary. Jadi hutang bank jangka pendek di sini ya, yang masuk ke dalam kewajiban jangka pendek atau liabilitas jangka pendek adalah hutang bank tapi yang jangka pendek. Yang pertama adalah bunga dibayar di belakang. Contohnya adalah PT Antara pada tanggal 1 November 2015 menarik dari Bank Buana utang sebesar 200 juta dengan bunga 15% untuk jangka waktu 150 hari. Tidak ada provisi yang dikenakan oleh bank. Jadi tanggal 1 November pinjam uang ke bank sebesar 200 juta dengan bunga 15%. Jangka waktunya 150 hari. Nah, bagaimana menjurnalnya? Pertama adalah jurnal penerimaan utang. Pada saat pinjaman cair tanggal 1 November 2015 dibuat jurnal penerimaan hutangnya, yaitu kas pada hutang bank sebesar 200 juta, yaitu sebesar nominal yang disetujui. Itu pada saat kita menerima pinjaman. Ini tanggal 1 November. Kemudian kenapa tanggal 31 Desember 2015 harus dibuat jurnalnya, padahal bunganya baru akan dibayar pada saat jatuh tempo, karena bunga yang 15% ini adalah bunga untuk 150 hari sejak penerimaan pinjamannya. Jadi sejak tanggal 1 November sampai dengan 31 Desember itu jumlahnya 60 hari. Jadi kita menghitung bunga untuk yang 60 hari ini harus dibebankan sebagai beban bunga untuk tahun 2015. Karena kepentingannya untuk apa? Untuk tutup buku. Jadi supaya laporan keuangannya benar.
Jadi ini adalah akrual ya, jadi harus dibebankan untuk tahun 2015 karena memang beban bunga yang 60 hari ini adalah beban bunga untuk dari 1 November sampai 31 Desember. Jadi harus dibuat pengakuannya gitu ya. Jadi jurnalnya beban bunga pada hutang bunga sebesar 5 juta. 5 juta hitungnya bagaimana? Iya, di sini udah ada cara menghitungnya. 200 juta dikali 15% kali 60 per 360. Jadi 60 ini 60 hari jangka waktunya dari 1 November sampai 31 Desember. Kemudian 360 hari adalah hari dalam 1 tahun jatuhnya. Atau kalau jangka waktu atau jatuh temponya itu enggak dalam hari, misalnya bulan, misalnya 3 bulan, berarti 3/12 gitu. Cuman karena ini pakai hari, jadi hitungnya juga pakai hari. Kemudian jurnal yang ketiga adalah jurnal pada saat jatuh tempo. Pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 150 hari itu kurang lebih 5 bulan ya, 5 bulan. November, Desember, Januari, Februari, Maret. Jadi akhir Maret, 150 hari itu di akhir Maret. Tanggal 31 Maret 2016 itu jatuh temponya. Nah, jurnalnya bagaimana? Saat jatuh tempo, kita harus membayar semuanya, termasuk bunganya, termasuk dengan pokok pinjamannya. Berarti kita bayar bunga dan pokok pinjaman. Tadi hutang bunganya, hutang banknya nih ya, hutang banknya 200 juta. Kemudian hutang bunga ini yang sudah diakui, yang sudah dibuat jurnal penyesuaiannya di tanggal 31 Desember ini berupa hutang bunga karena sudah dibebankan ya, beban bunga sudah diakui tapi masih berupa hutang bunga. Kenapa hutang bunga? Karena belum dibayar, bayarnya masih nanti pada saat jatuh tempo. Jadi hutang bunganya 5 juta, kemudian sisanya beban bunga. Beban bunga ini beban bunga yang mana? Yang dari 1 Januari sampai tanggal jatuh tempo. Berarti beban bunganya 90 hari. 200 juta dikali 15% kali 90 bagi 360, yaitu 7.500.000 gitu ya. Jadi beban bunganya 7.500.000, utang bunganya 5 juta ini ya, hutang banknya 200 juta, sehingga kas yang harus dibayar adalah 212.500.000. Saya rasa dari contoh ini cukup jelas ya. Kemudian contoh kedua. Contoh kedua ini bunganya dibayar di depan. PT Antara pada tanggal 2 Oktober 2015 pinjam ke Bank Buana, jangka waktunya 6 bulan sebesar 400 juta dengan bunga 15% per tahun dari pokok yang 15% per tahun dari pokok yang dipotong di awal. Jadi bedanya sama yang pertama tadi, kalau yang pertama tadi bunganya dibayar pada saat jatuh tempo, yang ini dibayarnya di awal, jadi sudah dipotongkan. Nah,
Jurnal yang harus dibuat adalah sama, karena ini tadi jangka waktunya 6 bulan sejak Oktober, berarti tahun depan baru jatuh tempo, 2016 baru jatuh tempo. Jadi tetap harus ada jurnal penyesuaian karena melewati tanggal 31 Desember 2015. Jurnal yang pertama adalah penerimaan hutangnya. Jadi karena bunganya sudah dipotong duluan, maka kas yang kita terima sudah dikurangi orang kayak kita pinjam duit dengan bunga gitu kan, sudah dipotong duluan. Jadi hutangnya tadi 400 juta, kewajiban membayarnya adalah 400 juta, kas yang kita terima hanya 370 juta karena bunga yang 15% ini sudah dipotongkan langsung. Nah, karena dipotong di depan, disebutnya bukan beban bunga tapi diskon hutang bank. Artinya karena ini jatuh temponya hanya 6 bulan, maka setengahnya, berarti ya bukan 15% tapi setengah dari 15% karena hanya 6 bulan, jadi 7,5 aja, 7,5% kali 400 juta berarti 30 juta. Jadi kas yang diterima sudah dikurangi dengan potongan bunga yang 7,5 tadi, yang 6 bulan tadi. Nah, ini kalau dihitung bunga efektifnya bukan 15% per tahun, tapi 16,22% setahun. Karena dilihat dari persentase antara kas yang diterima dengan potongannya gitu. Jadi persentase potongannya itu kalau dikalikan 8,11%. Ini untuk 6 bulan, kalau dikali 2 kan 16,22% gitu. Jurnal penyesuaiannya, lagi-lagi harus dibuat jurnal penyesuaian karena jatuh temponya masih tahun depan, melewati di akhir tahun. Jadi harus ada pembebanan. Nah, 7,5% ini kan untuk 6 bulan. Jadi sebenarnya ada bunga per bulannya yang harus diakui itu. Nah, jurnal penyesuaian di tanggal 31 Desember berarti kita harus mengakui beban bunga untuk beban bunga tahun 2015, yaitu dari tanggal 2 Oktober sampai dengan 31 Desember 2015. Jurnalnya adalah beban bunga pada diskon hutang bank. Kenapa ini diskon hutang bank? Karena ini udah didebet waktu penerimaan kas tanggal 2 Oktober. Jadi beban bunganya tinggal mengakui aja. Ini berapa nominalnya? Menghitungnya menggunakan bunga efektif ya, 8,11 untuk 6 bulan atau 16,22 setahun. Bisa sama aja. Kalau menggunakan yang 6 bulan berarti di sini 8,11 kali 3/6 kali 370 gitu. Kalau yang pakai setahun berarti per 12. Itu nominalnya adalah 15 juta. Kemudian saat jatuh tempo tanggal 30 Maret, 6 bulan kan berarti
Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, akhir Maret. Bunga yang 1 Januari sampai 30 Maret ya, karena yang dari 2 Oktober sampai 31 Desember sudah diakui di tanggal 31 Desember, jadi tinggal sisanya yang belum diakui. Beban bunga 15 juta, ini sisanya dari 1 Januari, ini harusnya dikasih keterangan ya. Kemudian hutang banknya 400 juta, ini diskon hutang bank, ini pasangannya ini ya, jadi beban bunga ini kan mengkreditkan diskon hutang bunga yang di sini yang tanggal 2 Oktober. Jadi kas yang dibayar 400 juta. Untuk beban bunga, karena ini bunganya sudah dipotongkan di awal, maka pada saat jurnal penyesuaian dan pada saat jatuh tempo, beban bunga ini tinggal pembebanan aja, tidak perlu bayar lagi karena sudah di awal. Jadi pada saat jatuh tempo tinggal bayar hutangnya saja sebesar 400 juta gitu ya. Ini asumsinya tidak dibuat jurnal pembalik untuk jurnal penyesuaiannya. Kemudian contoh ketiga, pinjamnya 100 juta, kemudian bunganya 12% per tahun. 12% ini akan dibayar bersamaan dengan pelunasan tanggal 30 Januari. Jadi 12% ini bayarnya di akhir pada saat jatuh tempo. Tapi bank mengenakan biaya administrasi sebesar 1,5% dan dari jumlah hutangnya dan dikurangi pada saat penerimaan kas. Nah, jurnalnya yang pertama adalah pada tanggal 1 November pada saat penerimaan kas, itu kas diterima hutangnya tadi 100 juta, kas yang diterima dikurangi dengan biaya administrasi yang 1,5% tadi gitu ya. Jadi yang diterima tidak utuh 100 juta tapi dikurangin bunga yang biaya administrasi 1,5%. Jadi ini perhitungannya ya, bunga 3% untuk 3 bulan. Tadi kan 12% untuk 1 tahun, artinya kalau untuk 3 bulan ya 3% gitu. Nah, kalau dihitung bunga efektifnya itu bukan 3% sebenarnya bunganya, tapi 4,5%. Kenapa 4,5%? Karena ada biaya administrasi yang 1,5% itu juga dipotong dari kas yang diterima kan. Jadi totalnya bunganya 3% ditambah 1,5% biaya administrasi. Jadi sebenarnya bunganya adalah 4,5% gitu. Nah, ini kalau dihitung dengan bunga yang 4,5% tadi, jadi sebenarnya bunga efektifnya adalah 4.500.000. Nah, berapa persen jadinya? Karena potongannya itu 4.500.000 dibagi uang yang diterima atau pinjaman yang diterima 98.500 dikali 12/3 sama dengan 18,274. Jadi bunga sebenarnya adalah 18% lebih per tahun gitu, per tahun. Ini kenapa 12/3?
karena ini 4.500.000 ini kan untuk 3 bulan saja di sini, sedangkan kita mau menghitung bunga per tahun. Jadi 12 per 3 18,274 ini bunga per tahun. Kalau di soal tadi ini kan bunganya 12% per tahun, padahal ada tambahan 1,5% gitu. Kemudian jurnal penyesuaiannya di tanggal 31 Desember adalah karena jatuh temponya di tahun depan melewati akhir tahun, maka harus ada jurnal penyesuaian untuk pembebanan bunganya gitu, karena bunga dari 1 November sampai tanggal 31 Desember harus diakui sebagai bunga tahun 2015. Jurnalnya adalah bunga bank pada hutang bank dan diskon utang bank. Jadi ini dihitung rata. Diskon utang bank ini tadi yang beban administrasi tadi sebesar 1.500.000 atau 1,5% itu kan untuk 3 bulan kalau dihitung rata. Jadi kalau dari 1 November sampai 31 Desember itu 2 bulan, jadi 1.500.000 bagi 3 kali 2 bulan dapatnya 1 juta. Hutang bunganya berapa? 2 juta. Kenapa 2 juta? Karena bunganya tadi 3 juta ya, 3 juta, bunganya 3%. 3% ini untuk 3 bulan. Nah, tanggal 1 November sampai 31 Desember ini kan 2 bulan, artinya kalau 2 bulan 2% kan, gitu, 2%. Jadi 2% kali 100 juta berapa? 2 juta gitu. Jadi beban bunganya totalnya ini hutang bunga yang belum dibayar 2%, yang sudah dibayarkan dari administrasi bank tadi 1 juta gitu. Jadi beban bunganya sebesar 3 juta. Nah, kalau mau perhitungannya menggunakan bunga efektif, cara menghitungnya seperti ini, sama aja. Kemudian pada saat jatuh tempo tanggal 31 Januari 2016, pada saat jatuh tempo ini tinggal membayar bunga yang 3% ini ditambah pokok utangnya 100 juta ditambah 3%, ditambah lagi pembebanan yang ini diskon sisanya kan masih ada. Ini baru yang diskon utang bank ini kan baru diakui 1 juta, masih ada 500 lagi. Yang 0,5% atau sebesar 500.000 ini adalah sisa dari diskon utang yang di sini pada beban administrasi banknya. Kan ini sudah diakui 1 juta, masih ada 500 lagi diskon, ini 500. Kemudian beban bunga yang 1 juta adalah beban bunga untuk bulan Januari, dari 1 Januari nih 31 Desember sampai dengan 30 Januari. Kan masih ada 1 bulan. Itu bunganya 1%. Bingung nggak? Kenapa bunganya 1%? Dari 31 Desember sampai 30 Januari. 1% itu karena 1 bulan bunga kan, bunganya 3% untuk 2 bulan. Yang 2 bulan sudah dibebankan di sini, tinggal yang 1 bulan Januari, bulan Januarinya aja di sini. Jadi totalnya 1 juta bunga yang harus dibayar untuk bulan Januari. 500-nya adalah dari diskon utang yang biaya administrasi di sini sisanya. Kemudian akun yang kedua hutang bunga
Hutang bunga ini timbul dari jurnal penyesuaian ini, hutang bunga 2 juta. Kenapa ini dipindahkan di sini? Karena hutang bunga belum dibayar, bayarnya pada saat jatuh tempo. Jadi ini mau bayar hutang, gitu ya. Berarti kas yang harus dibayar berapa? 103 juta. 103 juta ini 100 pokok pinjamannya, 2 juta hutang bunga yang dari 1 November sampai 31 Desember yang sudah dicatat di sini. Kemudian yang 1 jutanya adalah beban bunga yang dari 1 Januari atau 31 Desember sampai 30 Januari 2016 gitu. Ini asumsinya tidak dibuat jurnal pembalik karena ini masih ada hutang bunga di sini ya. Oke, harusnya cukup jelas dari slide ya. Untuk line kredit, jadi PT Antara tanggal 1 Desember mendapat fasilitas line kredit dari Bank Mega 1 miliar selama jangka waktu 5 tahun. Kredit tersebut dapat ditarik sesuai kebutuhan, jadi bebas mau narik, pokoknya totalnya 1 miliar aja. Bunganya 12% per tahun dikenakan atas kredit yang ditarik. Untuk setiap penarikan bank dikenakan administrasi 2% dari dana yang ditarik. Bank hanya mengenakan atas tarikan utang yang belum dilunasi sampai dengan akhir bulan. Jika penarikan telah dilunasi pada bulan yang sama, maka tidak akan kena bunga. Oke, jadi kalau langsung dibayar bunga nggak kena. Ini sistem kayak kartu kredit seperti itu. Oke, nah ini asumsinya bahwa PT Antara tadi melakukan penarikan pada tanggal 2 Desember, 16 Desember, catatan untuk bulan Desember aja. Jadi tanggal 2 Desember narik 300 juta, otomatis kena biaya penarikannya sebesar 2% dari nominal yang ditarik, sebesar 6 juta. Kemudian tanggal 16 narik 400 juta. Karena yang ditarik 400 juta, maka biaya penarikannya 2% dari 400 juta. Gitu. Kemudian tanggal 30 Desember dia bayar 300 juta. Gitu. Jadi kalau di total biayanya segini, kemudian dibayar 300 juta, otomatis nominal yang 300 juta hilang, sisanya segini. Jadi di tanggal 31 Desember bunga yang harus dibayar itu dari total saldo yang ada di sini dikali bunganya sejak tanggal itu. Nah, ini jurnalnya. Ini penarikan bayar ya. Ini pembebanan bunganya di tanggal 31 Desember. Narik berarti dapat kas, beban bunganya ini, hutang banknya segini. Narik lagi kas 400, beban bunganya segini, hutang banknya segini. Jadi kalau di sini tadi kelihatan total hutang bank jadi 714 juta gitu ya. Kemudian pada tanggal 30 Desember bayar 300 juta hutang bank pada kas. Tanggal 31 Desember beban bunga pada hutang bank sebesar 2.68. Hasil bayar hampir sama pencatatannya dengan hutang bank ya.
hampir sama. Pencatatannya, penjurnalannya sama. Nah, liabilitas jangka pendek berikutnya adalah hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah periode. Contohnya adalah hutang jangka panjang, misalnya hutang bank yang masa jatuh temponya itu lebih dari 3 tahun, misalnya itu kan termasuk hutang jangka panjang. Kalau di atas 1 tahun itu udah masuk hutang jangka panjang. Kemudian yang akan jatuh tempo, dia akan dipindahkan dari kelompoknya yang tadinya kelompok jangka panjang menjadi jangka pendek. Hutang jangka panjang yang sudah akan jatuh tempo, yang sudah di bawah 12 bulan, itu akan direklasifikasikan jenisnya menjadi hutang jangka pendek. Ada obligasi 400 miliar terbitnya 1 Maret 2007 dan jangka waktu 10 tahun, bunga 10% dibayar setiap tahun. Obligasi pertama tidak perlu direklasifikasi, tetap menjadi liabilitas jangka panjang karena jatuh temponya masih 2017. Nah, ini kan terbitnya 2007, jangka waktunya 10 tahun, jadi 2017 baru jatuh tempo. Artinya masih, kalau ini kan mencatatnya kan 31 Desember 2015. Nah, masih 2 tahun lagi, jadi ya hitungannya masih jangka panjang, jadi nggak perlu direklasifikasi gitu. Nah, kalau yang B harus direklasifikasikan karena sudah akan jatuh tempo. Kita lihat jatuh temponya kapan. Terbitnya 2015 dan dibayar setiap tahun dengan nilai jatuh tempo 1 miliar. Jadi setiap tahun bayar 100 miliar. Berarti yang 100 miliar ini harus direklasifikasi. Ini hutang obligasi seri B pada hutang obligasi seri B jangka pendek sebesar 100 juta. Hanya yang akan dibayar saja, yang akan jatuh tempo. Itu. Kemudian yang B, obligasi seri B tetap harus direklasifikasi karena proses pengambil alihan belum selesai sepenuhnya. Jadi ada jurnalnya. Oh, ini C maksudnya ya. Maaf, salah. Oke, ini C, ini kan jatuh temponya 10 tahun. Berarti 2016 sedang mengajukan pendanaan, artinya mau dialihkan menjadi hutang bank, sedang diajukan ke bank mitra, tapi prosesnya masih akan disetujui 2016. Artinya tanggal 31 Desember ini tetap akan jatuh tempo gitu, belum menjadi hutang bank, jadi tetap harus direklasifikasi. Begitu dasarnya. Yang ini tidak, karena sudah ada pembaruan kontrak. Jadi ini tadi juga sama, akan dirubah menjadi hutang bank
dan sudah disetujui, berarti nggak perlu ada reklasifikasi karena udah berubah bentuk gitu. Yang terakhir ini harus dilakukan reklasifikasi karena jatuh temponya 1 Juni, jadi udah mendekati, kan bikin laporannya kan 31 Desember 2015, jadi ini tinggal 6 bulan lagi gitu, sebesar 50 miliar gitu. Nah, ini penyajiannya dalam laporan. Jadi ada perubahan liabilitasnya, ini yang direklasifikasi tadi. Di provisi dan kontingensi, ini cara pengakuannya. Ini mungkin langsung ke contoh pengukurannya ya. Contoh di sini adalah entitas menjual produk dan memberikan garansi selama 1 tahun dari tanggal penjualan. Jika kerusakan terdeteksi, cacat ringan biasa perbaikan seluruh produk dijual 100 juta, yang dijual 100 juta. Jika cacat berat dikeluarkan 500 juta. Menurut pengalaman entitas di masa lalu memberikan indikasi bahwa pada tahun mendatang kemungkinan 80% produk terjual tanpa cacat, 15% cacat ringan dan 15% cacat berat. Jadi harus dibuat jurnal untuk pengakuan garansinya. Ini tadi untuk garansi kalau terjadi cacat. Jadi pengalaman yang lalu ini hanya 15% ringan, 5% cacat berat. Nah, bagaimana menghitung biaya garansinya? Biaya perbaikan, ini ya di sini sebenarnya udah ada caranya. Dari total ini garansinya. Jadi 80% tanpa cacat, artinya tidak ada risiko, 0 ya, 80% 0. Kemudian yang cacat ringan 15% kali 100 juta. Kenapa 100 juta? Karena ini garansinya 100 juta untuk yang cacat ringan. Kemudian 5% kali 500 juta sama dengan 40 juta. Jadi beban garansi yang harus dikeluarkan 40 juta. Beban garansi pada hutang garansi. Nah, kenapa ini hutang garansi? Karena belum dibayar. Kapan bayarnya? Pada saat terjadi klaim oleh pembeli bahwa ini terjadi cacat, itu baru dibayarkan. Oke, ini pengakuannya, pengakuan pengukuran provisi jika memenuhi syarat. Entitas memiliki kewajiban gini sebagai akibat peristiwa masa lalu. Jadi provisi itu ya semacam garansi tadi. Jadi kalau garansi ini ya tadi mana? Garansi ini ada beban garansinya, tetapi pembayaran garansinya itu akan dibayarkan pada saat benar-benar terjadi klaim bahwa barang ini terjadi cacat gitu. Kalau tidak ada klaim ya belum dibayarkan. Nah, ini contoh garansi yang dibayarkan. Contohnya ini perusahaan menjual produk, garansinya 2 tahun. Berdasarkan pengalaman dan analisa dari perusahaan, 5% pelanggan datang meminta garansi. Dari 5% pelanggan yang meminta garansi, 70%-nya meminta garansi di tahun pertama dan sisanya di tahun kedua. Rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk garansi setiap produk sebesar 100.000. Jadi ini sudah dipatok bahwa biaya yang dikeluarkan untuk garansi ini sebesar 100.000 bebannya ya, beban per produk. Kalau ini modelnya agak beda. Nah, di sini dicontohkan bahwa pada tahun 2015 menjual sebanyak 20.000 unit. Tahun 2016
menjual 26.000 unit. Nah, total garansi aktual yang dikeluarkan tahun 2015 ini 65 juta, 2016 sebesar 125 juta. Ini aktual yang sudah dikeluarkan, gitu ya, yang dibayarkan, yang sudah melakukan klaim. Jurnal pertama untuk pengakuan beban garansi, yaitu ini pembebanannya yang 100.000 tadi. Jadi beban garansi pada provisi garansi sebesar 5%, karena tadi dibebankan 5% di tahun 2015 ya. 2015 kan menjual 20.000 unit, berarti 5% kali 20.000 unit kali 100.000. 100.000 ini adalah beban garansi per unitnya. Oke, kemudian untuk tahun jurnal pemberian garansinya, ini yang sudah dibayarkan provisi garansi pada kas sebesar 65 juta. Ini yang sudah dibayarkan ya. Ini yang sudah dikeluarkan garansinya. Jadi sudah ada pelanggan yang klaim gitu. Jurnal berikutnya pengakuan untuk garansi yang 2016. 2016 tadi menjual produknya 26 juta kali 5% kali 100.000 per unit. Jadi beban garansi pada provisi garansi sebesar 130 juta. Nah, ini pemberian garansinya, provisi garansi pada kas sebesar 125 juta tadi yang sudah dikeluarkan, yang sudah klaim tadi ya. Oke, begitu. Atau ini juga bisa. Kalau ini kan perhitungan 5%, pengakuan garansinya 5% dari unit yang ini 5% kali unit yang diproduksi kali beban garansi per unit. Kalau ini menjurnalnya berdasarkan yang dibayarkan. Ini yang dibayarkan 65 juta dan 150 juta. Sisanya 35 juta ini tambahan pengakuan beban garansi. Jadi tadi totalnya adalah 5% kali 20.000 unit kali 100.000, itu kan 100 juta bebannya. Karena sudah dibayarkan 60 juta, maka tambahan pengakuan beban garansinya 35 juta itu pengakuan garansinya. Jadi pembebanannya sisanya yang belum dibayarkan gitu. Ini contoh untuk garansi jaminan produk dan jasa. Jadi perusahaan menjual mobil dan memberikan garansi 36.000 km pertama atau selama 3 tahun, mana yang lebih duluan. Harga mobilnya 300 juta, diestimasikan biaya garansi yang akan diberikan selama 3 tahun sebesar 7 juta. Pembeli juga membeli garansi jasa 9 juta sehingga ada tambahan pelayanan servis. Selama 2015 biaya terkait jaminan asuransi yang dikeluarkan 5 juta dan 2016 1 juta atas garansi jasa perusahaan mengakui dengan metode garis lurus. Di jurnalnya ini ada penjualannya 300 juta harga mobil, 9 juta ini membeli pelayanan servis atau garansi, dan 7 juta ini adalah garansinya. Harus diakui sebagai provisi garansi 7 juta. Tapi garansi ini pembeli tidak membayar, yang membayar hanya 9 juta karena ini ada permintaan dari pembeli. Sehingga kas yang diterima adalah 309
garansi permintaan pembeli tadi sama harga mobilnya, dan beban garansinya 7 juta. Oke, nah di soal berikutnya ini tadi kan selama 2015 biaya terkait jaminan asuransinya 5 juta dan 2016 1 juta. Nah, ini jurnal untuk jaminan garansi tadi. Provisi garansi pada kas 5 juta tahun 2015 tadi ya. Pendapatan ditangguhkan garansi jasa pada pendapatan garansi jasa 3 juta. Ini ngambil dari ini tadi, jasa servis tambahan tadi. Jadi karena sudah dibayar, di jurnal ini tinggal pengakuan pendapatannya aja gitu. Di sini dicatat sebagai pendapatan ditangguhkan. Kenapa pendapatan ditangguhkan? Karena manfaatnya belum diperoleh oleh si pembeli, jadi masih ditangguhkan.